Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuraini dengan NIM 22052087. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi keuangan. Dalam arti sempit, pengertian administrasi keuangan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan, pemasukan, dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai organisasi, yang dimana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukaan keuangan. Sedangkan dalam arti luas, pengertian administrasi keuangan ialah suatu kebijakan yang mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan penggunaan keuangan, serta di mana bentuk keuangannya atau berupa pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Sedangkan menurut para ahli, yakni Zelinggi, yang mengartikan administrasi keuangan adalah suatu proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan keuangan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan yang mencakup penyusunan anggaran, yang dimana penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembekuan keuangan. Selanjutnya, fungsi administrasi keuangan yang mengacu pada administrasi keuangan. Yang pertama, administrasi keuangan investasi. Fungsi dari investasi dalam hal ini ialah semua aktivitas pengolahan dana dalam aktivitas yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dalam modal organisasi atau dari luar investasi. Dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, investasi jangka pendek. Misalnya, kas piutang, persediaan, dan sebagainya. Investasi jangka panjang, misalnya tanah atau gedung, peralatan produksi, dan kendaraan. Yang kedua, fungsi mencari dana. Dalam hal ini, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayakan semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilih dan berbagai sumber daya yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Yang ketiga, fungsi pembelanjaan, yang merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dari milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan ini di sini berkaitan dengan pendukungan proses produksi. Yang keempat, fungsi dari pembagian laba, yakni kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuangan hasil atau usaha. Fungsi pembagian ini juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artiannya, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Materi selanjutnya, manfaat administrasi keuangan. 3 manfaat dari administrasi keuangan. Yang pertama, pencatatan penerimaan dalam pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali serta lebih terkoordinasi dan lebih bermanfaat. Ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya bisa berkeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisasi. Materi selanjutnya, komponen administrasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu semua kegiatan perencanaan, pemasukan, dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, yakni semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelum dibuatnya detail anggarannya. Yang ketiga, pengolahan keluar keuangan,
yaitu penggunaan dana yang sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Yang keempat, pencarian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan upaya penggandaan dan agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Yang keempat, pengendalian keuangan, yakni semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagi keuangan pada suatu perusahaan. Yang kelima, pemeriksaan keuangan, yakninya hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Yang keenam, materi selanjutnya, petugas administrasi keuangan. Yang pertama, administrasi kantor atau sekretaris yang bertugas yang pertama bertanggung jawab atas kegiatan keuangannya antara pemimpin perusahaan dengan pihak bank, misalnya pada saat penyimpangan uang tersebut. Kedua, melakukan pembayaran rekening atau pajak atau sumbangan dana atas nama pemimpin perusahaan. Yang ketiga, menanami kas kecil dengan melakukan pencatatan dan menyediakan dana untuk keperluan rutin yang lainnya. Selanjutnya, bendahara atau kasir. Tugas dan tanggung jawab seorang bendahara atau kasir adalah menerima permohonan pengajuan dana kas kecil dan juga laporan pembukaan kas kecil dari administrator kantor. Selanjutnya, mengisi dana kas kecil dalam bentuk uang tunai atau cek. Selanjutnya, manajer keuangan, yang tugasnya dan bertanggung jawab seorang manajer keuangan adalah menerima, melakukan pemeriksaan terhadap laporan kas kecil dan menyetujui permohonan dan pengisian dana kas kecil. Baiklah, hanya itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.